Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang berjudul Karakter Konselor Islami. Jadi dari Quran surat Ali Imran ayat 159 sampai 160 ini yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa anat tawwabur rahim, yang artinya sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menjelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan yang dilaknat pula oleh mereka yang melaknat, kecuali mereka yang telah bertobat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima tobatnya, dan akulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Jadi asbabun nuzulnya ayat itu tadi, latar belakang turunnya ayat, yaitu ayat ini turun setelah perang Uhud, ketika sebagian kaum muslimin atau sahabat melakukan kesalahan strategi yang menyebabkan kerugian dalam umat muslim. Pesan yang diajarkan ayat ini yaitu Nabi Muhammad SAW itu tetap bersikap lembut kepada sahabatnya walaupun mereka berbuat salah. Lalu pentingnya memaafkan kesalahan dalam kepemimpinan, mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan, menumbuhkan sikap tawakal setelah kita memilih, setelah kita berikhtiar secara maksimal. Jadi ayat ini kesimpulannya yaitu pedoman kepemimpinan Islam yang penuh kasih sayang, bijaksana, dan bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 nilai dan karakter konselor yang ada dalam tafsir surat Ali Imran ayat 159 sampai 160. Sebagai konselor, fondasi kita bukan hanya tentang teknik atau teori psikologi, melainkan juga karakter dasar yang ada dalam diri kita. Dalam ayat ini, Allah menggarisbawahi 2 karakter utama yang dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad, yaitu sifat lemah lembut dan pemaaf. Karakter pertama yaitu sifat lemah lembut, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karakter pertama ini yang wajib dimiliki oleh konselor. Perlu kita pahami, kepribadian lemah lembut beliau itu tidak muncul begitu saja atau sekedar acting di depan umat. Sifat ini dibentuk oleh wahyu dan disinari oleh cahaya kalbu yang tulus. Bagi kita sebagai konselor, lemah lembut bukan hanya berarti lemah atau tidak tegas, tetapi lemah lembut adalah kemampuan memancarkan energi kedamaian, sehingga konselor yang datang kepada kita memiliki rasa aman, diterima, dan tidak dihakimi. Totalitas kebutuhan inilah nantinya menjadi rahmat atau pemberi solusi bagi masalah orang lain. Lalu yang kedua, nilai pemaaf. Memaafkan kesalahan orang lain sepenuhnya, tidak menyisakan luka atau dendam hati, menjaga objektivitas konseling. Dalam tafsir Ali Imran ini, nilai pemaaf bukan sekedar mengucapkan kata iya, saya maafkan di bibir saja, mengenai makna jauh yang dalam, yaitu kemampuan untuk memaafkan kesalahan seseorang sehingga tidak menyisakan luka dalam hatinya atau mengganjal. Mengapa ini sangat penting untuk seorang konselor? Karena di lapangan kita akan menghadapi berbagai karakter konseling. Kadang kita ada yang resisten, dan ada yang bicaranya menyinggung atau bahkan mengecewakan. Jadi, sebagai seorang konselor tidak memiliki sifat pemaaf yang tulus, maka akan muncul bias atau dendam terselubung yang merusak proses konseling. Jadi, hati yang pemaaf membuat ruang konseling kita tetap bersih dan objektif. Lalu yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Musyawarah dipandang sebagai hal yang sangat penting dalam Islam, tidak hanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga dalam lingkup rumah tangga dan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tawakal. Tawakal adalah sikap mental yang lahir dari keyakinan bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hanya Allah yang menciptakan, mengetahui, menguasai, dan mengatur segala sesuatu. Sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Nah, teman-teman, sebelum membahas poin-poinnya, kita perlu mengetahui isi dari Quran surat Ali Imran ayat 159 dan 140. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Rasulullah SAW untuk selalu bersikap lemah lembut, memaafkan, mendoakan, bermusyawarah, dan bertawakal kepada Allah. Ayat ini turun
setelah perang Uhud. Meskipun sebagian sahabat melakukan kesalahan, Rasulullah tidak memarahi atau menjauhi mereka. Justru Allah memerintahkan beliau untuk tetap bersikap baik kepada mereka. Dan dari sinilah kita belajar bahwa seorang pemimpin termasuk seorang konselor harus mengutamakan akhlak yang baik dalam membantu orang lain. Nah, berdasarkan ayat tersebut, ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, ada poin pertama, kedua, dan ketiga, yaitu lemah lembut, pemaaf, dan mendoakan klien. Nah, saya cuma akan menambahkan 2 poin selanjutnya, yaitu musyawarah dan tawakal. Poin selanjutnya adalah musyawarah. Mengapa sih konselor harus bermusyawarah dengan konselinya? Nah, konselor tidak memaksakan solusi, tetapi mengajak klien berdiskusi sehingga keputusan yang diambil merupakan hasil kesepakatan oleh si konselor itu dan si konselinya. Jadi, hasilnya itu tidak secara sepihak. Yang selanjutnya adalah tawakal. Mengapa sih kita harus bertawakal? Seperti yang dijelaskan oleh Quran Surah Al-Imran ayat 160, semua usaha yang dilakukan dengan maksimal, hasilnya akan diserahkan kepada Allah, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berserah diri kepada Allah. Jadi inti pada Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan 160 adalah bahwa seorang konselor tidak hanya memiliki ilmu, tapi juga memiliki akhlak yang baik, lemah lembut, sabar, suka bermusyawarah, dan selalu bertawakal kepada Allah, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan poin dari yang selanjutnya adalah karakteristik dasar dari seorang konselor. Kita kembali ke awal, yaitu lemah lembut, pemaaf, lapang dada, mendoakan klien, dan tawakal. Jadi kita skip saja, kita langsung ke poin yang selanjutnya, yang tengah. Pembentukan akhlakul karimah. Nah, pembentukan akhlakul karimah, Quran Surat Al-Imran ayat 159 sampai 160 mengajarkan bahwa seorang konselor tidak hanya harus pintar, tetapi juga memiliki akhlak yang baik, sikap seperti lemah lembut, pemaaf, suka bermusyawarah, dan membuat konseling merasa aman dan nyaman. Asas dan metode yang terinspirasi dari konseling dilakukan dengan nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, menghargai orang lain, dan tidak menghakimi. Yang selanjutnya adalah asas pembinaan. Asas pembinaan. Asas pembinaan bertujuan agar konseling bukan sekedar menyelesaikan masalah, tetapi membimbing konseli agar menjadi pribadi yang lebih baik. Metode yang selanjutnya adalah metode dan diskusi kelompok. Konselor dapat menggunakan musyawarah atau diskusi kelompok agar setiap anggota dapat saling berbagi pengalaman atau menemukan solusi bersama. Nah, poin pertama menunjukkan bahwa konselor harus memiliki akhlakul karimah seperti yang dicontohkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159. Dan Rasulullah diperintahkan oleh Allah langsung untuk bersikap lemah lembut, memaafkan, bermusyawarah. Nah, nilai-nilai yang menjadi dasar seorang konselor dalam membimbing konseli. Yang selanjutnya kita akan membahas relevansi dalam praktik konselor kontemporer. Yang pertama ada fungsi kulturatif melalui musyawarah. Yang kedua, konselor sebagai fasilitator, bukan dominator pendekatan kontekstual dalam pengasuhan. Seperti yang dicontohkan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan 160, bahwa masih sangat relevan diterapkan dalam praktek konseling saat ini. Fungsi kulturatif yang pertama, masalah konseling diselesaikan melalui masalah komunikasi dan diskusi bersama, bukan dengan paksaan. Konselor sebagai fasilitator, bukan sebagai dominator. Poin kedua, konselor bertugas sebagai mendampingi dan membantu konseli menemukan solusi sendiri, bukan memutuskan atau memaksakan kehendak si konselor itu tersebut. Dengan cara pendekatan kontekstual, pengasuhan konselor memahami kondisi, latar belakang, budaya, dan lingkungan konseli, sehingga solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kesimpulannya, Quran Surat Al-Imran ayat 159 sampai 160 mengajarkan bahwa seorang konselor tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga harus memiliki akhlak yang baik. Seperti yang dicontohkan tadi, nilai-nilai seperti lemah lembut, pemaaf, suka bermusyawarah, mendoakan klien, dan bertawakal kepada Allah. Sebagai kompetensi yang sangat penting, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, seorang konselor dapat memberikan bimbingan secara profesional, penuh empati, serta sesuai dengan ajaran Islam. Sekian presentasi dari kelompok 2, yaitu materi tentang nilai dan karakteristik Quran Surat Al-Imran ayat 159 dan 160 sebagai kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Sekian, terima kasih.